pada akhirnya memang kan kita bersepakat bahwa terputus karena tidak mampu menjawab apa yang menjadi tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Dan begitu disuruh melakukan tes DNA juga tidak mau. Artinya apa? Bahwa tidak ada alasan buat kita semua ini untuk tidak mengatakan bahwa nasab mereka terputus. Saya kira itu final. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Palitalopi Kabupaten Bulukumba. Ada satu yang menarik sampai hari ini pasca perdebatan nasab di Banten itu. Ada satu tokoh yang sangat luar biasa yang hari ini menjadi sangat viral di seluruh kanal media sosial, tidak saja di YouTube tapi juga di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Teuku Mudakori yang saya kira kita semua bersepakat bahwa mereka dalam perdebatan di Banten, khususnya Teuku Mudakori, luar biasa dalam menghadapi perdebatan tersebut, di mana 5 lawan 1 dan beliau sukses merungkat daripada nasab kelam Malawi. Ada hal yang menarik dari penyampaian Teuku Khori yang terbaru, dan saya kira ini penting untuk disampaikan ke khalayak sebagai satu edukasi buat netizen, terutama orang-orang yang mendukung kelompok Malawi. Ya, kita tahu bahwa mereka sangat kuat melakukan hujatan-hujatan di media sosial dan melakukan perempuan sampai hari ini seolah-olah bahwa tesis Kiai Imad yang rungkat. Coba kita simak seperti apa videonya. Ya, tentunya kita punya tanggung jawab untuk meredam walaupun itu mungkin gejolak yang mungkin sulit untuk diredam, tapi dengan paling tidak kita berusaha dengan nasihat panjenengan untuk para netizen, untuk para muhibin kedua belah pihak. Monggo ya, untuk disampaikan. Ya, nasihat saya gini, orang dalam menyikapi sesuatu itu kan dengan nalar dia. Ya, kita tidak bisa menembus untuk memberi perubahan kepada mereka yang berpikir yang tidak objektif, ya, yang berpikir dengan nalar dia, sulit, ya. Tapi yang kalau perlu kita pahamkan, sebenarnya tugas kita seorang penonton dalam satu kajian, ya kita harus memahami betul dengan sifat yang adil, bukan dengan sifat fanatisme kepada guru. Ini yang terjadi sebetulnya. Karena fanatisme itu adalah satu ideologi sekarang. Ya. Orang kalau udah percaya fanatik kepada guru anu, ya kan? Ya, kalau kasarnya berak berdiri aja dia anggap benar. Paham ya? Kencing berlari pun dianggap wali. Gitu. Ya. Sudah jadi gini, kebutaan orang yang fanatik buta itu memang disebut dalam bahasa Arab itu ta'assub. Itu Nabi sangat melarang ta'assub. Ya. Jadi ta'assub itu dapat menghilangkan kesadaran iman yang hakiki pada diri seorang hamba. Sehingga dengan ta'assub orang berani mengatakan laknat, dajjal, kafir kau. Nah, kan? Padahal ungkapan-ungkapan itu dapat menjerumuskan orang yang mengucapkan itu adalah kafir pada dirinya sendiri. Bisa menjerumuskan dia ke jurang kekafiran itu sendiri, iya, karena ucapannya. Gitu. Terus bagaimana? Monggo lanjutkan. Ya, kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Makanya seharusnya dalam setiap apapun yang terjadi dalam diskusi menonton apa gitu kan, menanggapi siapapun, ada orang misalkan ditangkap berzina, ya kan, subjektif kita memandangin dia pembuat maksiat, ya, wanita fajirah, ya. Tetapi kita tidak mengetahui apa yang membuat dia menjadi demikian. Maka seharusnya
Ketika kita melihat orang-orang seperti itu, walaupun kita nggak suka dengan perbuatan itu, ya, setidaknya kita doakan, ya Allah, wanita dari umat kekasihmu Nabi Muhammad ini sudah terjemus ke dalam limbah kemaksiatan, ya Allah. Berikanlah hidayah kepadanya, ya Allah. Kita doakan seperti itu. Ya. Jangan malah kita menghardiknya. Karena ketika kita menghardik seseorang yang harusnya dia dapat hidayah untuk bertobat, boleh jadi dia nggak akan dapatkan, kita nggak menjadi asbab hidayah baginya. Gitu. Nah makanya kalau orang yang punya sifat bijaksana, dia akan berpikir dengan pemikiran yang husnudzan. Gitu. Dalam setiap diskusi, ketika lawan diskusi itu kalah, bukan berarti orang yang kalah itu bodoh. Harus paham itu. Iya. Baik. Kekalahan dalam diskusi itu adalah kebenaran bagi orang itu bahwa dia adalah orang yang taslim. Orang yang taslim dalam kesalahan yang tadinya dia pahami benar, itu adalah kekasihannya Allah. Misalkan gini, kita berdebat satu masalah. Menurut Anda hadza haram, kepiting lah. Menurut sampean kepiting itu makruh. Ya. Menurut saya kepiting itu haram. Kita berdebat. Pakai kitab ini, pakai kitab itu. Ternyata dalam perdebatan hujah saya lebih kuat sesuai dengan matan kitab. Hujah sampean kuat tetapi dengan nalar kitab. Paham nggak? Kitab, nalar kitab. Contoh gini. Di dalam kitab dituliskan sirton haramun misalkan. Tidak ada matan kitab dalam ashab Syafi'i menyatakan sirton makruhun misalkan. Asirtanu makruh. Tidak ada. Yang ada sirtonu haramun. Haramun, ya kan? Oke. Kalimat yang ibarat kitab yang ada pada dalil saya itu jelas tertulis demikian. Nah, dalam ibarat kamu tidak terang makruh itu. Dari mana kamu mengarah makruh? Dari pengertian makna sirtan. Oh, sehingga kepiting yang dikatakan sirtan itu, yang diharamkan itu adalah yuyu. Yuyu. Apa yuyu? Yang bisa dia masuk ke lubang dan naik ke darat seperti biasa, itu yuyu. Beda dengan kepiting. Sirtan yang dimaksud bukan kepiting misalkan. Terjadilah perdebatan analogi. Tetapi ulama mengkategorikan sirtan tidak ada bahasa yuyu. Karena yuyu kan bahasa kita. Ya. Kepiting bangka, kepiting angin, kepiting macam-macam. Kalau bahasanya kepiting angin kan. Nah, itu terjadilah perselisihan. Nah, mana yang kuat ketika dalam hujah kamu kalah atau sebaliknya saya kalah? Oh ya udah saya taslim. Ya kan? Membenarkan perkara itu ilmu, bukan kekalahan dalam diskusi. Kalah dalam diskusi tidak mencirikan orang itu bodoh. Justru orang yang cerdas adalah orang yang menerima kekalahan dalam satu diskusi. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah milik Allah. Jadi kalau dia mempertahankan kesalahan untuk terus dianggap benar sehingga dia menolak kebenaran orang lain, itulah adalah orang yang bodoh yang mempunyai jiwa iblis. Gitu loh. Karena bukan Allah pada dirinya, tetapi dirinya supaya dianggap ulama hebat dan punya kemampuan yang mengalahkan orang lain. Itu sombong namanya. Jelas tidak? Jelas. Oke, saya kira jelas ya bahwa dalam paparan Tugu Kori ini menjadi satu seruan buat kita semua untuk kedepannya lebih rasional, dan saya kira memang yang diharapkan dalam menyimak terkait soal diskursus penasaban ini tentu memang rasionalitas yang dikedepankan. Jadi jangan kemudian kita terbawa arus seperti yang dilakukan oleh para muhibbin, habaib yang melakukan cacian, hinaan, dan bahkan perimingan busuk terhadap orang-orang yang selama ini menganggap bahwa nasab Kelambak Lawe itu terputus. Ya, pada akhirnya memang kan kita bersepakat bahwa terputus karena tidak mampu menjawab apa yang menjadi tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani.
Dan begitu disuruh melakukan tes DNA juga tidak mau. Artinya apa? Bahwa tidak ada alasan buat kita semua ini untuk tidak mengatakan bahwa nasab mereka terputus. Saya kira itu final. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.